ada pewarna yang masuk ke dalam kutikula, ada yang masuk ke dalam batang rambut, ada yang cuma nempel di luar batang rambut aja. Oke, selanjutnya ya. Pernah warnain pertama pengennya coklat gitu, terus hasilnya oke lah, pas kedua kalinya malah jadi hitam. Itu kenapa sih Kak kalau kayak gitu? Jadi warna pertama itu dia jadi, terus pas dia warnain kedua kali dia malah jadi hitam. Oke, jadi di rambut itu ada yang namanya tone on tone atau color on color. Jadi ketika udah di color, terus di color lagi, ketutup warna lagi. Nah, kalau udah color on color itu hasilnya akan makin gelap. Jadi kalau misalnya kita sering melakukan pewarnaan nih, misalnya sebulan sekali pewarnaan, tapi langsung dari akar sampai ujung. Nah, bagian ujung yang biasa sering kita lakuin pewarnaan itu biasanya lebih gelap. Kenapa? Karena colornya itu udah lebih banyak di batang rambut tuh udah terlalu banyak color, udah terlalu banyak warna. Makanya kenapa biasanya kalau misalnya warna pertama oke jadi, terus warna kedua itu biasanya karena colornya itu udah numpuk, jadi dia akan jadi lebih gelap gitu. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi pemilihan warna dianya itu dia milih warna yang lebih gelap dari warna sebelumnya, itu juga pengaruh kayak gitu. Nah itu di DM ini banyak banget, wow. Kita mulai dari sini. Oke. Halo Kak, aku mau sharing nih soal coloring sendiri di rumah ya gitu deh. Awal aku bleaching gak sampai level 9 dan langsung kutimpa warna biru, jadinya hijau. Tapi ya udah aku terima aja. Terus waktu itu aku sempet potong rambut di Lavenia salon Kak Fiska. Kak Fiska bilang warna rambutku yang gagal ini malah dibilang bagus jadi matte brown. Masih inget gak sih gitu. Waktu itu dia pernah kesini buat ngelakuin cutting, ya aku inget banget. Kenapa dia warnain rambut, dia pengennya biru, tapi kenapa malah jadi hijau? Kenapa tuh, Pik? Karena itu bleachingnya tuh nggak nyampe, jadi warnanya juga nggak bisa masuk maksimal. Iya, betul banget. Jadi ketika kita mau warnain warna biru, terus warna abu-abu, itu level bleachingnya itu minimal oranye itu harus hilang. Kalau enggak, dia akan jadi matte brown. Kenapa? Karena ketika warna apa ya? Kita mau masukin warna biru, terus ternyata level bleachingnya itu masih kayak kuning-kuning gitu, belum warna kuning pucat. Kuning pucat itu kan berarti hampir ke putih ya. Kenapa malah jadi matte brown? Karena warna biru ketemu di batang rambut itu jadi warna kuning bekas bleaching, biru ketemu kuning jadi apa? Jadi apa? Jadi A few moments later. hijau. Jadi hijau dong. Jadi warna biru tuh jenis warnanya. Terus level bleachingnya itu di dalam batang rambut kita satuin kan. Jadi makanya jadi hijau. Kenapa jadi hijau? Jadi matte brown kayak gitu. Karena level bleachingnya nggak nyampe. Oke. Jadi awalnya aku emang udah warnain di salon, dan bleaching di salon, dan kayak bleachingnya cuma asal-asalan gitu nge-bleachingnya. Habis dari situ rambut aku rusak, kering banget, ngembang banget juga. Ini aku tangkapin dulu. Rambut yang udah di bleaching, rambut yang udah diwarnain, kesehatan rambutnya sama nggak? Enggak, beda. Jadi perawatan itu penting banget, harus dirawat. Kalau teman-teman nggak sempet ke salon, kalau perawatan masih bisa dilakuin di rumah. Tapi kalau coloring teman-teman ngelakuin sendiri itu aku nggak pernah saranin kayak gitu. Jadi harus dirawat. Karena nggak tahan aku beli perawatan rambut, tapi tetap murah meriah. Dari situ aku rajin ngerawat rambut, dari yang tadi nggak pakai conditioner sekarang pakai terus. Setelah dari salon itu aku ngide sendiri buat ngeluarin rambut sendiri di rumah, karena jujur aku kurang puas sama hasil salon itu. Finally aku beli cat rambut merek itu warna merah sama coklat, ngide lagi buat campurin dua warna lagi karena ekspektasi aku bakalan jadi coklat gelap gitu. Oh iya, kebetulan cat rambut aku udah pudar, jadi aku kelihatan malah warna bleachingnya jadi aneh. Makanya aku ngide buat warnain rambut sendiri karena trauma di salon hasilnya malah kayak gitu.
Ya, jadi ketika teman-teman mau melakukan pewarnaan di salon, itu teman-teman harus tanya sedetail mungkin ini hasilnya akan kayak gimana, ini lunturnya akan kayak gimana, ini prosesnya berapa lama, terus nanti ini rambutnya kira-kira perawatannya seperti apa. Jangan nanya soal ini kira-kira rambutnya rusak atau enggak. Rambut yang nggak pernah diapa-apain, rambut yang nggak pernah diwarnain, kayak anak-anak layangan kayak gitu kan. Alay anak layangan nongkrong pinggir jalan sama temen Juga kan pasti rambutnya kering gitu kan. Nah terus karena sering kena sinar matahari gitu, jadi makanya kenapa harus perawatan. Akhirnya aku ngeluarin sendiri di rumah sambil ngeliat tutorial YouTube. Ternyata agak ribet sih ngeluarin sendiri, apalagi di bagian belakang. Nah, yang tadi aku bilang, ketika kita warnain sendiri, kita cuma bisa ngeliat cuma bagian depan aja. Tapi ketika kita ngeliat bagian belakang itu kita udah nggak bisa lagi. Makanya kita harus warnain, nggak sendiri gitu, nggak pernah saranin warnain sendiri. Gitu. Tapi ya udahlah, kan namanya hasil sendiri, jadi pasrah dia. Oh iya, aku pernah nyoba treatment di salon kakak. Dia pernah salonku ternyata. Oh ini hasil warnanya. Warnanya merah. Nah, kenapa dia diwarnain coklat tapi ternyata hasilnya malah merah? Karena sebenarnya di rambut kita tuh udah ada pigmen warna merah. Nah jadi pas dia jatuhin warna ke rambutnya coklat, jadinya dia nggak keluar, jadi malah keluarnya warna merah. Iya betul banget apa yang Vika bilang. Jadi ada yang namanya NUP atau Natural Underlying Pigment. Natural Underlying Pigment itu warna yang ada di dalam batang rambut kita alami gitu. Jadi ketika kita bleaching kan yang keluar nggak langsung warna putih kan, nggak langsung warna kuning gitu, entah coklat, entah merah, apa segala macam. Makanya kita kasih warna coklat. Mungkin yang kamu coba itu adalah warna coklat kemerahan. Makanya pas di ini hasilnya jadi warna coklat kemerahan seperti ini. Gitu. Aku mau curhat, dulu aku pernah warnain di salon, ekspektasinya mau warna light brown. Light brown itu berarti coklat terang. Tapi karena aku pernah dihitamin dan mbak salonnya juga bilang warnanya nggak akan maksimal kalau belum di bleach. Oke, sampai sini jawab dulu. Kenapa rambut yang udah dihitemin terus kalau diwarnain itu nggak maksimal, Vika? Karena kalau misalkan cat rambutnya warna hitam tuh kayak melekat banget gitu ke batangnya. Jadi warna yang kita masukin tuh nggak bakal masuk. Gitu. Jadi karena warna hitam itu benar-benar pekat banget di dalam batang rambut. Jadi ibaratnya gini, kita punya satu gelas sirup. Sirupnya tuh tadinya warnanya misalkan biru. Terus kita kasih warna merah, dia masih pada warnanya. Kita kasih warna yang lain, misalnya kita kasih warna oranye, dia masih ada warnanya walaupun kayak coklat-coklat gitu. Tapi ketika kita udah kasih warna hitam, kita kasih tinta hitam di gelas itu, dia akan ada warnanya nggak? Nggak ada. Terus kita kasih warna biru lagi, dia tetap berubah nggak warna hitamnya? Enggak. Masih tetap hitam. Makanya kenapa harus di bleaching? Bleaching itu sebenarnya itu adalah ngebuang pigmen yang ada di dalam batang rambut kita. Jadi dibuang warna hitamnya, baru kita masukin lagi warna yang dibuang. Gitu. Okay. Terus, tapi karena aku tetap mau diwarnain tanpa bleach, nah itu wajib diketahui. Kalau udah dihitamin, nggak di bleach, mau nyoba sampai 100 kali pun itu nggak akan bisa. Kalau warna hitamnya belum hilang. Jadi kalau misalkan mau diwarnain, itu yang pertama siapin apa dulu? Siapin apa dulu sebelum diwarnain? Siapin cat ya. Siapin cat. Kalau dari customer apa? Siapin kondisi keadaan rambutnya. Keadaan rambutnya, terus satu. Terus kedua siapin mental.
mental. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pewarnaan itu pasti kondisi rambutnya yang tadi aku bilang pasti berbeda dari sebelumnya. Jadi yang tadinya kesehatan rambutnya sehat walaupun gak terlalu sehat, terus ternyata kita coloring, akhirnya jadi kurang sehat. Nah makanya harus kita lakuin perawatan. Makanya kenapa ada perawatan untuk menyehatkan rambut gitu. Dan nggak cukup sekali perawatan itu, ingat ya, namanya perawatan itu harus bertahap, harus berulang. Kalau sekali itu namanya nyoba, tapi kalau misalnya teman-teman berulang terus lakuin perawatan, itu pasti hasilnya nggak akan kasar atau rusak. Beda kok rambut yang diwarnain tanpa perawatan dan diwarnain dengan perawatan. A few moments later. Setelah aku diwarnain ternyata memang warnanya nggak keluar. Hasil aku kurang puas, hanya keluar warnanya saat matahari saja. Setelah itu bodohnya aku karena kurang puas bleachlah rambut sendiri dengan modal tutorial di YouTube bersama temanku. Aku nggak akan buat tutorial buat teman-teman kalau mau warnain di rumah sendiri, aku nggak saranin. Tapi aku akan buat tutorial buat teman-teman belajar gimana sebelum mewarnain, gimana tips-tips untuk mewarnain. Jadi aku nggak pernah saranin kalau misalnya teman-teman mau warnain rambut sendiri. Aku pun, Vika pun, atau siapapun yang bisa ngewarnain rambut orang lain itu nggak bisa ngeluarin rambut diri kita sendiri gitu, karena kan mata kita di depan, rambut di belakang. Dan karena itu udah gak kuruan, ku hitamkan lagi lah rambutku untuk menutupi belangnya itu. Sebenarnya dihitamkan itu bukan jalan pintas, dan itu adalah malah jalan buntu. Ketika teman-teman mau lakuin pewarnaan terus udah dihitamin belang, dihitamin lagi, itu malah makin buntu. Teman-teman harus ngilangin warna hitamnya dulu. Yang pertama ngilangin warna hitam pertama di bleaching, terus yang kedua teman-teman harus gunting gitu. Jadi nggak bisa dihitamin tuh dipaksain langsung masukin warna untuk menutupi belangnya itu. Selama 2 tahun aku warnain pakai Garnier, warna merah berganti, lumayan rata dan bagus. Hasilnya keluar saat sinar matahari menyinari rambutku, tapi lebih kelas deh. Tapi belum sesuai ekspektasi. Dan akhirnya masih terbayang. Untuk warnain ala-ala unik Korea terlihat warnanya begitu natural, ash brown. Tapi karena budget yang tipis, aku belum bisa warnain di salonmu. Dan karena melihat tips-tips yang bermanfaat, aku coba menggunakan bleach 4 pak dan hair coloring 2. Aku mulai kesotoyan bersama sepupuku. Alhamdulillah hasilnya keluar dan lumayan. Tapi masih belum sebisa sebagus salon kakak. Tapi nggak apa-apa, kalian udah coba nyoba. Jadi ini yang namanya abis gagal, abis jatuh, terus bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, kayak gitu. Tapi kayak gini kakak harus lakuin perawatan rutin. Ada lagi? Oke, jadi intinya buat teman-teman yang suka warnain rambut di rumah, saranku jangan coba-coba lagi warnain di rumah dengan keterbatasan tools. Misalkan nggak punya tools, kalau zaman aku juga dulu pernah warnain di rumah sendiri, Pik. Waktu aku sekolah SMP warnain di rumah sendiri dengan keterbatasan tools. Jadi dulu tuh aku warnain pakai sikat gigi. Warnain pakai sikat gigi dan akhirnya rambutku jadi belang. Nah, mulai dari situ aku coba belajar gimana sih cara warnain rambut. Tapi tetap aja sampai sekarang pun aku nggak bisa warnain rambut aku sendiri gitu. Jadi harus butuh orang lain, kita tetap butuh orang lain untuk warnain rambut kita sendiri gitu. Vika, ada tips lagi nggak buat teman-teman yang mau coba bisa melakukan pewarnaan? Apa tipsnya dari Vika? Kalau misalkan mau belajar kayak gitu, jangan sendiri gitu, terus kan lihat tutor di YouTube. Kalau misalkan gitu, coba ke salon dulu aja, jangan coba sendiri. Soalnya kan rambut juga kalau misalkan udah rusak susah juga buat ngembaliin ke awal lagi. Nah, itu betul banget. Jadi kalau misalkan kita rambutnya udah rusak, pasti kan udah bingung tuh mau diapain. Rambutnya udah rusak, itu jalan satu-satunya itu adalah perawatan dan sabar. Kalau misalnya kita ngeyel, misalnya mau diapain, udah
udah rusak terus kita tetap mau kekeh mau dilakuin ini itu ke salon, akhirnya malah makin nggak sesuai ekspektasi, ya udah gitu. Jadi buat temen-temen jangan lakuin pewarnaan di rumah sendiri. Buat apa ada salon gitu. Terus ada lagi pertanyaan, iya aku warnain di salon juga nggak sesuai ekspektasi, gimana tadi? Kan itu dilihat dulu dari kakak ngasih ke pihak salonnya tuh contohnya atau enggak, kan di bagian rambut juga berbeda-beda kan. Iya, betul jadi banget. makanya hasilnya beda. Iya betul banget. Jadi selain kita mau ngasih tahu, kak aku mau warna coklat, oke, coklat dalam bayangan aku itu banyak banget kayak di sini banyak banget coklatnya kayak gimana. Jadi jangan bilang cuma coklat, tapi juga kasih tahu coklatnya tuh mau yang kayak gimana gitu. Terus warna es brown tuh banyak jenisnya, es brown terang, apa gelap, apa segala macem. Jadi tergantung sama teman-teman sendiri. Konsultasi, banyak nanya, nggak apa-apa, kan itu untuk kesehatan rambut kita sendiri gitu. Aku malah seneng banget kalau ada klien yang datang ke salon aku tuh banyak nanya, ini nanti lunturnya akan kayak gimana, ini nanti perawatannya kayak gimana gitu. Jangan nanya rambutnya nanti rusak nggak ya gitu. Kalian rawatin di rumah sendiri aja rusak gitu. Jadi perlu banget yang namanya perawatan setelah pewarnaan gitu. Jangankan coloring, smoothing aja banyak ya Vick ya yang ngelakuin di rumah sendiri gitu. Emang sih kalau misalnya di rumah itu harganya lebih terjangkau. Kita nggak perlu banyak-banyak ngeluarin uang buat ngelakuin pewarnaan. Tapi kita juga harus setelah melakukan pewarnaan kan gagal, akhirnya dihitemin, terus rusak kusut segala macam. Perlu biaya lagi nggak buat perawatan? Malah kalau misalkan perawatan di rumah, kalau misalkan kayak coloring di rumah tuh beresiko tinggi juga, malah mengeluarkan biaya malah lebih banyak. Iya betul banget. Jadi intinya buat temen-temen jangan lakuin pewarnaan di rumah lagi. Kalau misalnya teman-teman mau tanya tips soal pewarnaan boleh, tapi teman-teman jangan ngelakuin pewarnaan sendiri gitu. Jadi nanti aku akan dikasih tips buat teman-teman sebelum melakukan coloring, itu yang pertama. Dan teman-teman boleh komen di bawah ini tips apa yang teman-teman butuhin seputar rambut gitu. Jadi nanti aku akan kasih tips-tips lainnya. Terus apa lagi, Vick? Krik. Terus selain itu teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, dadah.